Kalau di dunia otomotif yang berhubungan hobi, hari Minggu tuh paling rame sebenarnya. Iya. Minggu paling jalan biasa kan, paling rame. Toko, bengkel, Harus Minggu tuh tutup. Karena Iya, menurut iya. saya Minggu itu emang tugasnya kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Wih, Jadi dalam bro. apapun Dalam. itu Jadi awalnya dari hobi. awal dari hobi. Nah itu yang gue bilang, jadikan hobi sebagai pekerjaanmu, jangan jadikan pekerjaanmu sebagai beban hidupmu. Mantap. Mantap. Tahun 2017 kita terpilih menjadi salah satu kontestan untuk mewakili ajang kontes dunia di Jepang. Custom Concept Industry bakal bagi giveaway. Oke guys, kembali lagi sama Never Stop Community di channel kita yang luar biasa di sini dengan gua Ferry Asik. Dan gua Jos sangat asik. Sangat asik, oke. Dan sekarang kita lagi ada di daerah Palmera Barat nih, ya. Ini adalah Baru Motorsport atau Custom Ya. Concept Industry. Isinya apa ya tuh? Banyak banget motor-motor gede. Harley ada, Honda juga ada. Bukan motor gede aja, motor kecil ada. Nanti kita Iya. lihat ya. Salah satunya kalau kita lihat di sini guys, ini adalah motor Harley Virut American Pro Street, balnya lebih gede dari mobil. Ya. Yang ini juga Jo, ini motor Honda Matic Premium guys. Lu Forza. lihat. Forza 250. Baby Goldwing, ini kunci di atas sih. Nah guys, tadi kita udah lihat nih ya, motor-motor gede, ada Harley, ada Virut, segala macam. Yang kita konsep berbagai tipe, cafe racer, chopper, semua segala macam. Ini juga ada scrambler di sini dari KTM. Yang gue bilang ada motor kecil juga, lu lihat Pak Hugo. Gokil guys. Gokil guys. Keren. Ini kalau orang bilang Monkey, Honda Monkey, tapi yang udah benar-benar di custom, bahkan mesinnya lu bisa lihat ini 2 silinder guys. Ini kita lagi rakit semua, jadi di Custom Concept Industry itu semua motor kita akan rubah, kita akan custom sesuai dengan keinginan. Keren nggak Jo? Keren. Buat temen-temen yang pengen modif motornya, datang aja ke Custom Industry di Palmera guys. Keren. Oke guys, tadi kita lihat motor-motor di bawah udah ada. Kita mulai produksi yang seperti apa? Kita naik ke lantai atas. Come on. Oke guys, di lantai 2 ini tempat produksi. Nah, produksi Custom Concept Industry, lu boleh lihat sini guys. Ini dia. Ini motor-motor yang kita sedang produksi. Pikirannya apa basicnya? Basicnya Kenapa? Basicnya mesin apa nih? mesinnya mesin Suzuki. Nah ini Suzuki guys, ini lagi pembentukan. Jadi semua pembentukan di sini lebih ke body, rakit-rakit ya. Jadi pembuatan body kayak gini-gini, kaki-kaki semua. Nah ini di sini guys. Kita bakal ke lantai terakhir, ini lantai 3 guys. Ini tempat finishing di mana Custom Concept Industry. Kalau tadi buat kaki-kaki, buat body, semua produksi ada di lantai yang 2. Nah, ini terakhir yang gue bilang finishing. Motor-motornya sudah dirakit, bodinya udah dibuat, ini finishing. Finishing itu tinggal penerapan aksesoris, pengecatan. Nah, ini motor-motornya. Guys, sudah. Dan lo mau tahu gimana cara naiknya motor ini ke atas? Nah, ada lift produksi di sebelah sini guys. Mungkin bertanya-tanya, tuh naik motor gede gimana? Ini liftnya dari bawah. Jadi keren banget guys. Kita bakal ngobrol sama sang modifikator. Masih muda, kalau kemarin kita lihat 32 tahun punya villa mewah. Ini juga sama, 35 tahun sukses di bidang otomotif dunia custom concept. Kalau lihat piagam-piagam penghargaan internasional nasional, custom fest semua ada. Lo lihat penghargaannya ada apa aja. Ini dia. Oke guys, ini kita bakal ngobrol yang seperti gue bilang tadi, anak muda, seorang modifikator. Langsung aja guys.
Aryawan Wijaya alias Aka Gancu. Halo my brother. Oke guys, Never Stop Community yang udah gue bilang tadi seperti di bawah, Bareng Motorsport, custom konsep industri ya Jo ya. Dan kita bakal ngomong sama anak muda yang diberkati Tuhan. Kalau yang video kita sebelumnya adalah anak 32 tahun 32 tahun punya villa mewah. Nah ini masih 30-an tahun juga, punya istri banyak. Bukan guys, itu salah guys. Punya usaha di bidang custom motor besar dan motor kecil yang keren banget guys. Aryawan Wijaya. Nah, ada Komari. Belum sukses nih. Ini dia yang gue bilang, Aryawan Wijaya. Kalau orang bilang dia biasanya manggil tuh Gancu. Cuk. Apa artinya? Nah itu tahu Gancu kenapa lu panggil Gancu itu artinya apa? Nggak ngerti juga. Tapi kenal lu dong, nama siapa buat teman-teman Never Community? Nama saya Aryawan Wijaya. Saya kelahiran Rembang 17 Maret 84. 36 tahun sekarang. 36 tahun. 30 tahun. Sudah beristri. Ya udah beristri. Sudah pasti ya. beristri. Tapi guys masih muda, badan keker guys. Wih, otot gede. Iya. Normal. Normal. Tapi kalau ngomong nih Jo, ya hari ini dia juga pelayanan luar biasa, ya. Dan ternyata sekarang dia mau membagikan sedikit berkat kesuksesannya lewat Never Stop Community. Makanya kita sedikit mau ngobrol cerita nih, Jo. Gimana sih perjalanan lu awalnya kok bisa akhirnya buat mau modifikasi motor nih custom? Ini kan langka banget. Yang nggak semua orang tentunya bisa. Apalagi kalau kita lihat nih banyak penghargaan nasional internasional tuh banyak banget yang diraih oleh custom konsep industri. Bener apa bohong nih enaknya? Serius. Awalnya gini, kalau ditanya sukses belum, saya nggak ngerti nih guys. Kita jauh lebih dari kata sukses jauh ya. Itu buat dirinya, tapi orang Cuma melihat Tuhan berkatin kita berlimpah-limpah. Amin. Yang emang dulunya kita nggak punya apa-apa, kita sekarang punya. Tapi ya jauh dari kata-kata sukses. Perjalanannya, saya tuh sangat rendah, pengen diinjek deh emang. Ini salah satu donatur Never Stop Community. Ntar ada giveaway. Jadi perjalanannya itu dari hobi awalnya. Awal dari hobi. Kebetulan orang tua juga bisnis di otomotif. Ini tidak diduga, tidak dinaya-naya. Awal muasalnya Tahun berapa? 2008 kita start bikin bisnis ini. Kita nggak pernah jauh di pikiran kita bisa masuk ke zona motor besar. Jauh dulu nggak sampai kepikiran. Jadi awalnya masih motor-motor reguler. Dulu awalnya kita cuma jualan spare part motor standar. Awal muasalnya dari itu. Kita berjalan dengan waktu, lalu rame motor-motor Matic, lalu motor Ninja 2,5, lalu mulai naik lagi ke motor-motor sport. Nah, sekarang ini kita udah jatuhnya ke custom build motor, Harley Davidson dan segala all type of motor yang berhubungan dengan custom. Jadi kita ini jadi penyaluran hobi untuk kreativitas seperti hand painting. Painting kan medianya kan kanvas, kalau ini kita medianya dari motor. Jadi kita ini berkreatif, menunjukkan kreativitas kita dalam bentuk painting tapi berupa motor. Jadi awalnya dari hobi. Awal dari hobi. Nah itu yang gue bilang, jadikan hobi sebagai pekerjaanmu, jangan jadikan pekerjaanmu sebagai beban hidupmu. Mantap. Wih, baru kali ini udah ngomong bener. Baru kali ini loh. Kadang-kadang nggak mau. Di Never Stop Community. Jadi bener. Jadi bener. Karena Never Stop Community. Ya. Tapi akhirnya kenapa lo bisa milih Harley sebagai yang dimodif, custom, usahanya sekarang deh? Sebenarnya apakah motor kecil ini masih jalan? Kan kalau gue lihat dulu awalnya Matic, Sport 2 Ninja 2,5. Nah sekarang kan artinya udah yang 500cc ke atas, yang moge-moge. Apa motor kecil masih dirangkul juga? Sama. Cuma kita motor kecil kita batasin. Sebenarnya pekerjaan motor kecil, motor besar itu sama. Tingkat kesulitannya sama, tingkat kerumitannya sama. Cuma biayanya aja beda. Motor besar nilainya lebih mahal karena spare part yang dibutuhin biayanya lebih mahal. Motor kecil lebih murah. Tapi ada positif dan negatifnya. Kalau motor kecil tuh enaknya beli barang di marketplace banyak. Umum ya, gampang. Banyak. Kalau motor besar kan kita mau bicara import. Ya. Banyak lah ke Range harga dari berapa? Range harga untuk modif. Range harga modif kita Kaya bro. Range harga modif gitu. Ini keren ini. Kaya. Makanya sukses. kayak orang gila. Ini benar-benar kayak orang gila ya.
Rate dari berapa kalau orang modif? Kayak untuk kelas motor Harley deh yang kita tahu, race modifnya tuh Biaya modifikasi nggak ada batasannya sih. Karena orang hobi ya. Hobi nggak ngerti kalau ditanya biaya nilainya berapa. Modifikasi kalau saya selalu bilang biasanya karena kita ini tergolong orang lama di dunia modifikasi, biasanya kita ngajarin orang-orang anak-anak baru yang baru mau memulai bisnis modifikasi atau terjun di dunia otomotif, kita kasih tahu bahwa kalau modifikasi itu tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Cuma yang membuat mahal itu biasanya spare partnya emang mahal, atau biasanya yang membandingkan perusahaan A dengan perusahaan B, kenapa jasa modifikasinya mahal. Kenapa di tempat kita memang agak sedikit lebih mahal dari tempat lain? Ya mungkin yang kita pakai orang-orangnya, kita ini mencari employee pekerjanya itu bukan pekerja yang pada umumnya. Beda ya, pengrajin seni semua. Yes. Nggak bisa orang yang diajarin 1 hari 2 hari besok langsung jadi, nggak bisa. Di sini pekerjanya 5-10 tahun, orang-orang sangat lama lah. Jadi memang mahalnya mereka karena memang mereka itu memang profesional di bidangnya. Nggak semua orang bisa. Nggak bisa, betul. Nah, kan kalau tadi kita udah lihat harga itu nggak terbatas karena hobi Jo. Ya. Nah, ada nggak salah satu penghargaan yang paling membanggakan sendiri nih buat custom concept industri ya, sampai bisa ada sebesar ini kan nggak sembarangan semua. Kalau kita dengar klik di Google nih custom concept industri itu baru keluar tuh semua gitu ya. Nah, penghargaan apa yang paling sangat membanggakan buat lu sendiri sebagai owner dari custom concept industri, atau karya lu lah harganya seperti apa? Tahun 2017 kita terpilih menjadi salah satu kontestan untuk mewakili ajang kontes dunia di Jepang. Wih, Ada di Jepang. internasional guys. Internasional. Internasional. Walaupun di sana kalah, nggak apa-apa. Yang penting anak bangsa, go ya. Bukan kalah, kita memberikan karya anak bangsa udah di ajang internasional luar biasa. Iya, betul. 2017 ya. Sebenarnya kita itu kepengen ngajak orang supaya kita ini jangan pernah patah semangat. Gitu. Iya. Nah, kadang-kadang berkreativitas itu kan nggak ada batasannya. Jadi jangan orang berkecil hati. Ya. Ini pasti tidak mampu, belum tentu seperti itu. Iya. Padahal kalau kita, sebenarnya kita ngikutin ajang kontes dunia itu tujuannya kita membuka mata kita bahwa sejauh mana sih kita ini sekarang posisinya. Ternyata pas kita nyampe ke sono, sebenarnya kita itu jauh di atas mereka. Mereka itu bisa melakukannya Kita lebih baik. oke ya? Kita jauh lebih hebat menurut kita ya. Iya. Karena apa? Karena mereka itu bisa melakukan barangnya bisa fantastis, bisa bagus karena perlengkapan mereka komplit. Ya, kita tidak punya perlengkapan. Tapi bisa oke. Bisa oke. Di Amerika, di Jepang, orang kalau mau bikin body part kan kita dikentongin tali, Iya. pukul-pukulin. Kalau di sana Manual mereka ya? udah pakai alat semua. Oh, Handmade canggih. semua dari sini. Sama, mereka sama-sama handmade. Cuma mereka karena perlengkapan toolsnya memadai dan sangat modern, mereka kerja bisa lebih cepat. Nah, di Indonesia ini kita memanfaatkan segala tempat yang ada. Ya. Semua Kita- pakai. iya. Itu kreativitas ya anak bangsa. Bengkokin besi aja udah pakai yang ada ini bengkok-bengkokin. Tapi hasilnya oke ya. Hasilnya puji Tuhan. Dihargai di dunia loh. Ya, jadi sebenarnya kita mau buka diri aja. Oh, jadi wawasan kita terbuka. Jadi nggak pernah jangan pernah berpikir bahwa di sono jauh lebih hebat dari kita. Ya, kita sebenarnya sama. Nah, sebenarnya kenapa kita selalu bilang kenapa sih kita itu cintai produk lokal Indonesia, kita itu cintai wajib. produk lokal Indonesia. Kenapa? Jadi gini, orang Indonesia ini punya sangat kelemahan. Kelemahannya itu adalah mereka hanya percaya dengan produk luar negeri. Iya. Selalu karena dia berpikirnya import, import lebih oke, lebih mahal, lebih Iya, bagus. Padahal di Indonesia mau bikin apa juga bisa. Industrinya juga sangat maju. Cuma orangnya, customer belinya yang kurang. Kayak seperti bikin velg, yang velg-velg yang ada di sini kita bikin handmade. Oh ini Ini boleh handmade. pakai handmade ya. Nah, ini kita pakai Nanti secara bisa dilihat, industri guys. ya, secara industri kita kerjanya secara industri, bukan dipotongin Iya, manual iya, pakai iya. tangan. Tapi enggak. karyanya karya Nah, bangsa. caranya di luar negeri dan di sini sama. Nah, bedanya di sini orang nggak percaya. Kalau tanya gini, pecah nggak ya? Rusak nggak ya? Ini bagaimana ya? Padahal bahan-bahan yang nah kalau bahan kebetulan di Indonesia emang belum ada. Itu masih impor. Jadi masih impor. Tapi untuk pengerjaannya handmade-nya Lokal, ya? udah lokal main. Tapi ini presiden yang sekarang ini, presiden kita yang baru ini dia mendorong kreativitas anak lokal, support local made, local made-nya. Jadi sekarang Diangkat ya? Diangkat terus. Jadi ini anak-anak muda ini sekarang boleh apa ya?
berkreativitas lagi, Iya. berkreasi, menunjukkan di dunia bahwa kita bisa. Betul. Itu luar biasa. Nah, kalau tadi kan itu kebanggaan ya. Ada nggak di saat lu nih sebagai modifikator ada titik jenuh yang sampai lu anjir, gagal dalam modifikasi motor sampai mungkin orang ngebully atau apa yang buat lu namanya di kehidupan di usaha kan biasanya ada di atas ada di bawah. Ada nggak titik di saat lu sampai hopeless banget? Titik jenuh sih nggak pernah. Ah. Belum pernah kita jatuh sampai di titik jenuh sampai kita bosan atau kita dihujat orang karena kreativitas. Kreativitas itu kan bebas, nggak ada batasannya. Orang lain mungkin melihat itu bagus, mungkin orang lain melihat sebagian itu kurang menarik. Itu bebas sih. Kalau saya pribadi, saya tidak menutup diri. Saya belajar dari orang-orang yang jauh di atas kita. Kita Mau bergaul dengan belajar, orang. Mas, ya? Iya, tetap kita harus belajar apapun itu. Kita misalnya nih, kita selalu ngikutin perkembangan trennya apa nih. Misalnya trennya sekarang lagi rame di motor-motor chopper, kita belajar chopper. Chopper saya juga Jadi belajar. mengikuti perkembangan Iya, betul. dunia industri otomotif. Sekarang ya? bisnis lagi trennya perginya kemana? Ke bisnis trading. Kita Saham. bikin produk lokal yang bisa dijual di market. Kita bikin. Oke. Kita ikutin aja perkembangan yang ada. Nah. Jadi kita nggak tertutup. Kita jangan pernah merasa kalau diri kita ini sekarang sudah bisa semuanya dan kita sudah mempunyai semuanya. Itu paling nggak boleh. Nah, kan dengan adanya usaha custom concept industry ini, menurut lo komunitas itu penting nggak dalam usaha lo itu sendiri? Oh, penting banget, penting banget. Contohnya seperti apa? Kenapa lo membutuhkan komunitas itu sendiri? Komunitas itu mereka perjalanan bisnis kita ini paling yang membuat kita menjadi semakin besar adalah mouth to mouth ya. Mouth to mouth apa nih? Mouth to mouth. Mouth to mouth, mulut ke mulut ya. Indonesia aja guys, Indonesia guys. Maklum dari Australia guys. Mouth to mouth. Dari biasanya dari Mulut ke mulut. mulut ke mulut, dari apa ya, orang ngasih taunya secara verbal. Jadi tadi nanya apa ya? Aku lupa. Penting, komunitas itu penting ya dalam dunia bisnis. penting. Ya. Jadi Jangan dalam komunitas itu macam-macam, ada bisnismen segala macam kan sebenarnya. ya, di komunitas itu kan banyak orangnya. Kalau kita buat komunitasnya itu hidup, secara bisnis kita juga hidup. Kita banyak nih, komunitasnya banyak nih. Sekarang kita lagi Oh, jadi bicara- banyak? Ada apa Komunitas itu, motor cable. Oh, ini tadi kita lihat juga di bawah. Iya. Itu motor cable juga dimotif ya? Ya. Ada komunitasnya juga? Ada. Dari komunitas itu menghasilkan dapat duit ya? Ya, Nah, mereka iya, kan cerita kaya, orang bro. lain. Nanti sekali-sekali boleh teman-teman Kayak- Never Stop Community kita Cobain ikut motor-cable. komunitasnya. Oh boleh, Yang motor boleh. cebol. Motor-motor cable tadi guys yang 2 silinder itu, makanya kaya dari komunitas. Ya, Honda Monkey ya. Monkey. Ya, dari basisnya dari Honda Monkey ya? Monkey. Honda Monkey. Itu Monkey ya. Komunitasnya ada ya. Oke, karena gini, berlari. Cara membagi waktu dengan usaha, berarti padat banget biasa. Belum nama komunitas gitu ya. Satu, cara bagi waktu lu pelayanan, bagi waktu sama keluarga, ya nggak Jo? Biasanya kan orang padat seperti itu. Nah, apakah harus mengorbankan? Apakah mereka balance, keluarga ada, pelayanan? Lu pelayanan juga Mas? Iya, pelayanan. Pelayanan juga ya? Pelayanan. Pelayan di restoran mana biasanya kalau itu? Di mana-mana sih, tergantung. Sekarang kita menyembah siapa yang bayar. Coba saya bayar. Jadi cara bagi waktunya gimana tuh? Untuk keluarga, untuk pelayan itu sendiri bro? Membagi waktunya sih, kalau untuk family biasanya Sabtu Minggu. Jadi Sabtu- off, pembelian off. Kita itu sebenarnya kalau di dunia otomotif yang berhubungan hobi, hari Minggu tuh paling rame sebenarnya. Iya. Minggu paling jalan biasa kan? Paling rame. Toko, bengkel, Harus Minggu tuh tutup. Karena Iya, menurut iya. saya Minggu itu memang tugasnya kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Wih, Jadi ya. di dalam bro. apapun Dalam. itu, apapun itu, Ah. apapun. Rame sebenarnya kalau ditanya orang malah kepentingannya untuk niat bertemu itu justru di hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Iya, Tapi kan? lu berani mengorbankan buat keluarga. Sebenarnya kita buat Tuhan kita dulu. Oke. Pagi kita pelayanan, Toh. yang buat keluarga kita. Toh, baru nih bro, pengusaha bro. Nggak salah kita lihat. Nggak salah. Kan dibayar buat ini. Enggak. Bercanda. Dikasih kaos. Enggak. Bisa bagi waktu ya? Bisa, bagi waktunya bisa. Bisa ya? Iyalah, kita 24 jam, kita 7 jam kita tidur. Ya 8 jam kita kerja, masa buat Tuhan kita sejam 2 jam nggak juga ada ya kan? Iya, luar biasa. Mesti balance Oke, sebenarnya. nah, berarti terakhir bagikan tips ya aja, Iya. karena nih teman-teman Never Stop Community anak muda banyak banget yang kreativitas di sana. Mereka masih banyak yang sekolah, kuliah, dan mungkin mereka ada yang ingin jadi seperti pengusaha seperti lo gitu. Tips-tipsnya apa supaya mereka bisa berhasil? Kalau menurut lo kan lo belum sukses,
Tapi buat yang lihat mungkin ya sukses, sudah keluarga, punya usaha, ada penghargaan internasional juga. Kiat-kiatnya seperti apa? Lu bisa berikan ke teman-teman Neverstop Community. Tips ya, bentar. Tipsnya apa aja? 3 hal. 3 hal. Ya. Satu, Yang pertama, berani mencoba. Berani mencoba. Mencoba dulu. Iya. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Iya. berani mencoba, lalu jangan pernah menyerah. Ya. Yang ketiga, andalin Tuhan. Wih, Sadis. andalkan Tuhan. Gak ada penyertaan. Bukan andalkan karyawan sama komunitas. Enggak. Eh, Enggak dong. Iya, iya. Yang paling penting kita mesti ngandalin Tuhan. Apapun itu, kita kerjaan kita mau ngapain Ah. aja, kalau kita nggak ada penyertaan Tuhan, Iya. tidak akan pernah Luar berhasil. biasa. Luar biasa. Mencoba melangkah andalkan Tuhan. Sadis. Berani mencoba, jangan pernah menyerah, andalin Tuhan. Itu guys, tipsnya buat anak muda yang memang pengen berhasil, sukses. Kayak kemarin sudah gue bilang 30 tahun punya villa mewah, ini juga 36 tahun diberkati Tuhan dengan usaha bisnis custom konsep industrinya dengan 3 tips yang diberikan dari Aryan Wijaya tadi. Ya. 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 Nah, terakhir custom konsep industri, jangan lupa kalau mereka mau follow, mau lihat Instagramnya ada di mana? Ada Instagram lah, Iya, di mana? customconceptindustry.id. customkonsepindustri.id. Lu bisa lihat karya-karyanya semua di situ ya. Iya. Ada channel YouTube-nya juga. Jadi dua IG kita ada dua, satu Ada dua, baru, guys. ada baru motorsport, Motorsport. satu lagi custom style industry. Jadi Custom custom concept industry itu by baru motorsport. Baik, baru masuk powernya ya. Alamat bengkel ini sendiri Alamat kan? Jalan Palmerah Barat nomor 25 Jakarta Pusat. Oh, Jakarta. Di sebelah kantor gedung Gramedia Kompas. Oh, gampang cari. Lu carinya konten-konten orang dulu ya. Iya. Nah, terakhir sebelum kita akan berpisah, pastinya custom konsep industri bakal bagi giveaway buat lu yang komen, jawab ya. Makanya jangan lupa follow terus Instagramnya di @neverstopcommunity. Jangan lupa YouTube-nya ada di mana, Jol? YouTube-nya ada di Neverstop Community. Subscribe, like, comment, and apa? Jangan lupa bel ya. Loncengnya. Siap, loncengnya. Nyalain loncengnya. Nah, untuk giveaway, pertanyaan dari custom konsep industri ada 1 kaos ya. Satu kaos. Satu kaosnya keren. Gue mau kasih lihat 1 kaos ya. 1 kaos. Saya kasih 2 kaos. Wes. Dua pertanyaan Dua berarti. pertanyaan. Kaosnya keren kan? Oke, jadi ini kaos limited, satu desain cuma ada 6 kaos ya. Jadi pertanyaan yang pertama apa tadi? Kapan kita berdiri? Kapan Daru Motorsport berdiri, Tahun tahun berapa? berdiri, Yang kedua, BMS sendiri itu singkatannya dari apa? BMS sendiri singkatan dari apa? BMS ya, singkatan dari apa? Oke, cuma 2 pertanyaan. Komen di bawah. Yeay, Kita akan komen. menangnya. Oke, akhirnya kita udah bincang-bincang dari awal, udah lihat semua custom konsep industri seperti apa, udah ngomong langsung juga sama orang yang luar biasa, giveaway-nya udah dikasih, dan akhirnya gua Feris asik undur diri. Gua Jo. Aryawan Wijaya. Dan tetap pantengin terus di Neverstop Community.